bisa digunakan. Dan begitu pula untuk surat dinas dan niaga. Yang lebih memahami tentang tata cara bahasa itu, maka bahasa Indonesia yang melanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Bersilakan untuk Ibu Erna melanjutkan. Ya, ini yang namanya kolaborasi. Kalau Ibu Seri sudah menjelaskan tentang bagian-bagian surat, ini ada kepala suratnya, nomor lampiran, tanggal surat, ada alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama instansi, nama dan tanda tangan serta tembusan beserta inisial. Inilah bagian-bagian dari korespondensi. Nah, sekarang untuk bahasa Indonesia kita belajar tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang adik-adik kuasai pada materi ini bahwa adik-adik itu mampu menyusun surat dinas yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kalau kemarin adik-adik sudah mempelajari tentang bahasa Indonesia, surat pribadi. Kalau kita lihat dari segi bentuk, isi, dan bahasanya, itu terdiri dari surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Sedangkan kalau kita lihat dari segi pemakaiannya, surat dapat dibagi menjadi tiga. Yakni surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Tiga bagian yang dibelajarkan di sini. Untuk lebih jelas kita bahas tentang surat dinas. Ya, perhatikan baik-baik. Apa itu surat dinas menurut bahasa kalian? Apa? Surat dinas pasang tangan. Surat dinas menurut bahasa apa? Silakan. Baik, menurut saya surat dinas adalah surat-surat yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan bisnis atau hal-hal tertentu yang ada membahas di dalam perusahaan atau bisnis dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan pemerintah. Bagus sekali. Untuk lebih jelasnya, surat dinas merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan tertentu. Nah, surat dinas itu merupakan sarana komunikasi tertulis dalam menyampaikan informasi dari contohnya surat yang dikeluarkan oleh sekolah SMK Negeri 1 Bawah ke dinas pendidikan provinsi. Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri surat dinas. Ini ciri. Yang pertama apa? Menggunakan kepala surat yang seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Seri tadi. Berarti kalau kita misalnya kita menerima sebuah surat, kita baca kalau menggunakan kepala surat, berarti itu bertanda surat dinas atau resmi. Surat resmi. Nah, ini apabila surat itu dikeluarkan oleh organisasi, tentu terdapat nomor surat.
Sudah selesai? Sekarang Ibu kompor hasilnya ya. Contoh surat resmi dan pembelajaran bahasa Indonesia sudah berakhir ya. Nah, sekarang karena berhubung mapel kita mengadakan kolaborasi dengan mapel bahasa Inggris, nah untuk selanjutnya kita undang guru untuk mempelajarkan ke bahasa Inggris. Ini yang tadinya bahasa Indonesia ya, ditranslate ke bahasa Inggris. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Thanks very much for your attention. Now, I want to continue about the collaboration with Indonesia, English, and productive.
if you want to write a letter, so you must understand the part of letter. Jika Anda ingin menulis surat, berarti Anda harus tahu bagian-bagian dari surat. In English, number one, kick of letter. What is the object of the surat? Atau biasa dalam bahasa Indonesia kop surat. Oke. Biasanya pada kick of letter, number in appendix, topik, date itu masuk pada kepala surat atau heading ya. Bahasa Indonesia, the part of
diajarkan tentang kolaborasi antar tiga mapel, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dengan